give you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, yes, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness.
trust in you, Lord. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your
Halo semua, apa kabar? Senang banget akhirnya saya Marsha Manopo bisa kembali lagi ketemu sama teman-teman semua. Walaupun masih online, tapi gue percaya berdoa suatu saat kita akan ketemu onsite. Wah, dan gue berdoa teman-teman tetap semangat dan teman-teman dalam keadaan sehat. Dan gue percaya bahwa hari-hari ini kita harus terus banyak berdoa dan banyak bersandar kepada Tuhan. Soalnya cuma Dia yang memberikan kita harapan yang pasti. Nah, sesuai dengan apa yang gue bilang tadi, tema hari ini adalah harapan yang pasti. Pemberi harapan yang pasti. PHP. Biasanya kan PHP kan pemberi harapan palsu. Tapi sekarang kita akan ngomong pemberi harapan pasti. Yang pasti hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, sebelum lebih jauh, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami hingga kami dapat lakukan setiap firman yang kami terima Tuhan. Dan ada perubahan hidup, ada metanoia terjadi di dalam hidup kami. Pakai Marsha Tuhan, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi Marsha sehingga apa yang aku sampaikan itu berasal dari hatimu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Alright guys. Pemberi harapan pasti. PHP. Gua yakin sih cuman Tuhan sih yang bisa memberikan harapan yang pasti-pasti aja buat kita. Karena kita pun kadang memberikan harapan palsu buat banyak orang, buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya pasti. Misalnya, udah deh, nanti besok gua telepon deh. Iya tenang, gua telepon lo. Besoknya kita akan telepon. Bro, kapan ketemuan dong? Oh, ayo dong, ketemuan yuk kita. Aduh, tapi lagi pandemik nih. Udah kita berdua aja deh. Ya udah deh, kita ngopi ya. Oke. 2 hari lagi ya, ntar gue kabarin. Siap. Muntaber. Mundur tanpa berita. Jadi kadang kita sendiri juga memberikan harapan yang palsu, PHP. Tapi gue percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia gak pernah memberikan harapan yang palsu buat kita semua, buat lo dan gue. Dan hari ini kita akan belajar bahwa kita harus berpegang sama Tuhan. Karena Dia selalu memberikan yang pasti-pasti aja. Dia nggak pernah kaleng-kaleng janjinya. Setiap Dia berjanji, pasti ya dan amin. Pasti dilakukan. Nah, itu sebabnya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Haleluya, teman-teman mau ya? So, hari ini ada 3 hal yang gue akan bagikan tentang pemberi harapan pasti ini. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti-pasti. Dia selalu menyelesaikan setiap pekerjaannya. Penciptaan dalam 7 hari Dia berhenti bukan karena capek, tapi karena sudah selesai. Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang terakhir Dia bilang adalah sudah selesai. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyelesaikan pekerjaannya, gak pernah setengah-setengah. Dia selalu pasti. Dia ya dan amin. Nah, kita harus tahu kita menyembah Tuhan yang seperti apa. Nah, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan yang pasti-pasti aja. Makanya jangan mau kalau mau ditipu sama si iblis yang gak pasti-pasti. Kita harus tahu bahwa hanya Tuhan kita yang pasti. Oke, pasti dalam hal apa aja sih Kak? Nah, gue akan bacain terutama untuk yang satu ini teman-teman. Yuk kita baca Mazmur 23. Ini dia, Mazmur 23 ayat 6. Dia bilang begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bahasa Inggrisnya ini seru banget. Dan ini benar-benar menggambarkan tentang kepastian yang Tuhan berikan kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in your presence forever. Surely, ada kata surely. Surely itu kepastian teman-teman. Sebuah jaminan, pasti. Kebajikan dan kemurahan belaka. Goodness and mercy shall follow me. Nah, kalau ngomong goodness and mercy shall follow me, nah sekarang ke tahun 2021 ini sesuatu ya teman-teman ya. Memang sesuatu yang mungkin melanda teman-teman juga. Teman-teman mungkin kehilangan keluarga, kehilangan sahabat. Kalau kita lihat di story, di sosial media, dimanapun ya teman-teman, semua pasti tentang, please tolong, boleh nggak kasih tahu ada rumah sakit kosong nggak untuk pasien COVID? Atau, please untuk yang bisa donor plasma, tolong kasih tahu dong.
Please, kalau beli tabung oksigen di mana dong? Nah, akhir-akhir ini keadaan sangat mencekam, teman-teman. Tapi firman Tuhan bilang, surely goodness and mercy. Nah, kadang kalau kita melihat keadaan dan bukan dengan mata yang tertuju sama Tuhan, maka ayatnya bakal berubah nih. Ayatnya akan bilang, are you sure? Goodness and mercy shall follow us, follow me. Karena nggak pasti, tapi firman Tuhan yang bilang bahwa surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Jadi teman-teman harus percaya bahwa hari buruk, hari baik, surely goodness and mercy shall follow me, follow us all the days of my life. Gue percaya Tuhan juga bisa pakai hari buruk kita untuk mengajar kita sesuatu, supaya kita belajar sesuatu. Dan Tuhan juga bisa pakai hari baik kita di dalam hidup kita untuk kita belajar sesuatu juga. Yang pasti Tuhan turut bekerja di dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal, baik di good days kita maupun di bad days kita. Dan firman Tuhan berjanji, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Itu ada kepastian, teman-teman. Oke, kepastian apa sih, Kak? Nah, ini ada 3 nih yang mau gue bagi nih. Ada 3 hal kepastian yang diberikan sama Tuhan. Yang pertama, kepastian akan penyertaan Tuhan kepada kita. Dia bukan PHP, dia nggak pernah meninggalkan kita sama sekali. Nggak kayak pria-pria atau wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab. Bilangnya suka, ghosting, ditinggal. Pas sudah ketemu, hilang tanpa berita. Di WA nggak balas, telepon nggak balas, ghosting dia. Tuhan nggak pernah ghosting. Dia selalu berjanji bahwa aku akan menyertai kamu. Bahkan ayat tadi juga bilang bahwa sepanjang masa Tuhan akan bersama dengan kita. Banyak sekali ayat di Alkitab yang bilang aku menyertai kamu selamanya. Kepastian penyertaan Tuhan buat kita. Walaupun sekarang lagi heboh banget ini, keadaan lagi kurang baik, tapi kita percaya bahwa ada kepastian bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita baca di ayat satunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sampai situ dulu, teman-teman. Mazmur 23 ya tadi ya, ayat 1 dan 2. Nah, ternyata gue baru tahu nih. Pas gue search Google, ada riset di Australia tahun 2016 yang mereka menyelidiki sifat-sifat domba. Kalau kita ngomong di ayat yang kedua ini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan di sini juga ngomong Tuhan adalah gembalaku. Artinya kita adalah domba-dombanya Tuhan. Nah, riset di Australia ini bilang bahwa domba sifat-sifatnya itu bermacam-macam, tapi yang paling besar yang bisa ditemukan di dalam seekor domba adalah anxious. Wow. Anxiety. Dan sekarang banyak di mana-mana, anak-anak muda mengalami anxiety di mana-mana. Kita pun sebagai manusia kadang kita anxious banget. Anxiety. Kita takut, kita gelisah dan lain sebagainya. Nah, firman ini berkata bahwa Tuhan atau Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, domba itu ketika dia panik, ketika dia bingung, ketika dia takut, dia nggak bisa tiduran, teman-teman. Karena binatangnya panikan nih. Nah, perlu seorang gembala untuk membaringkan dombanya. Dan Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, itu sebabnya Dia yang membaringkan kita ketika kita sedang dilanda oleh anxiety. Mental issues, nggak tenang lah, khawatir lah, gelisah lah. Biar gembala agung kita membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Karena Dia tidak akan meninggalkan kita. Ingat perumpamaan tentang domba yang hilang. Kalau satu saja hilang, Dia pasti akan mencarinya. Itu penyertaan Tuhan. Jadi teman-teman harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu kepastian dalam penyertaan Tuhan. Ada amin? Katakan amin. Yes. Nah, teman-teman, yang kedua adalah kepastian
dalam masa depan kita. Sekali lagi ya, yang kedua adalah kepastian dalam masa depan kita. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, haleluya. Masa depan kita mengalami kepastian ketika kita ikut ambil bagian dalam rancangannya Tuhan. Ingat ya, rancangannya Tuhan, rencananya Tuhan, bukan rencana kita. Karena ada dua nih, rencana kita dan rencana Tuhan, rancangan kita dan rancangan Tuhan. Jadi kita harus membedakan, teman-teman. Yang kita perlu lakukan supaya masa depan kita yang tadi dia bilang penuh dengan harapan adalah ketika kita mengikuti rancangannya Tuhan, dan disitulah ada kepastian tentang masa depan kita. Haleluya. Di situ ada kepastian tentang masa depan kita ketika kita mengikuti rancangan Tuhan. Tapi terkadang tuh kita pengennya, ini rencanaku Tuhan, rancanganku paling bagus. Udah deh, Tuhan adalah sutradara terbaik. Kita ikutin aja apa yang dia mau di dalam hidup kita. Karena dia yang tahu agendanya dia di dalam hidup kita. Setuju ya? Dan perbedaannya juga jauh, teman-teman. Ayat berikutnya bilang begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganmu dari rancanganku dari rancanganmu. Jauh banget. Bumi langit, ya ampun, teman-teman lompat. Bisa nggak nyentuh ceiling di atas? Kalau aku sih nggak bisa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi yang nggak pasti adalah rancangan kita. Itu sebabnya, ini teman-teman dengar baik, itu sebabnya Tuhan seringkali merusak rencana kita. Dia merusak blueprint kita. Kita udah punya rencana nih, tapi terkadang dia rusak itu semua supaya apa? Supaya rencananya saja yang terjadi di dalam hidupmu, sehingga engkau memiliki kepastian di dalam masa depanmu. Karena cuma Tuhan yang tahu masa depanmu seperti apa. Dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Sewaktu dia bilang ini loh, waktu dia tawarkan rancangan aku, rancangannya Tuhan, kita mendingan nurut aja deh. Karena kita tuh kadang sotoy, kita tuh kadang sok tahu. Kita pikir kita tahu gitu. Tapi ketika Tuhan bilang, ya, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya cuma Tuhan yang tahu, kita nggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Mendingan kita ikut rencana Tuhan yang sudah Dia buat. Justru sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan bilang, before the foundation of the world, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kita. He chose us. Dia pilih kita. Artinya dia udah tahu step by step sampai ke ujungnya. Dan ingat sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyelesaikan segala sesuatunya. Dia tidak akan pernah memulai sesuatu kalau dia belum menyelesaikannya. He never start anything before it is finished. So ketika engkau lahir, nah itu adalah tanda bahwa Tuhan punya rencana yang sudah selesai di dalam hidupmu. Itu sebabnya kadang Tuhan merusak rencanamu supaya rencananya saja yang terjadi. Dia rusak blueprintmu, tapi blueprintnya untuk hidup kita tidak akan pernah dirusak. Haleluya. Itu yang kedua, teman-teman. Tadi yang pertama adalah kepastian dalam penyertaan. Di dalam kesesakan Tuhan menyertai. Di dalam kepanikan Tuhan menyertai. Dia adalah gembala yang baik, yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Wow, haleluya. Yang kedua, penyertaan dalam masa depan. Yang kedua adalah kepastian dalam masa depan kita. Kalau kita ikuti rencananya. Dan yang terakhir, ini yang paling keren, teman-teman. Ini yang paling seru. Yang terakhir adalah kepastian dalam keselamatan. Wah, haleluya. Karena begitu besar kasih kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu di Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat hafalan kita semua. Ayat hafalan kita semua. Dan gue percaya kita ketika kita menerima karya Kristus di kayu salib, kita semua diselamatkan.
kita beroleh keselamatan gitu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kita percaya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh karena iman saja kita diselamatkan, teman-teman. Dan kita tahu kalau kita mati masuk mana? Masuk surga. Karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Itu jaminan yang luar biasa. Itu kepastian yang luar biasa. Wow. Tuhan Yesus luar biasa ya. God is good all the time. Nah, jaminan itulah yang membuat kita masa sih nggak mau ikut Tuhan? Masa sih nggak mau abis-abisan buat Tuhan? Masa sih nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan? Masa kita mau menukar sesuatu yang pasti, yaitu Tuhan kita, dengan hal-hal yang nggak pasti? Dia udah mati buat kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan turun menjadi manusia sama seperti kita, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan kita diselamatkan, kita dibenarkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita udah ada kepastian nih, kalau kita mati kita kemana? Ke surga, teman-teman. Karena kita percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat kita satu-satunya. Haleluya. Jadi udah deh, tinggalkan yang gak pasti-pasti. Apalagi kalau misalnya teman-teman lagi dideketin sama yang aneh-aneh gitu, yang nggak pasti-pasti, udahlah. Mendingan yang pasti-pasti aja di dalam Tuhan. Wow, haleluya. Iya, teman-teman. Nah, 3 hal inilah yang membuat kita percaya dan yang membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat. Karena selalu ada kepastian di dalam Dia. Ya, ada 3 hal tadi, teman-teman. Pemberi harapan yang pasti, harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Yang pertama, Tuhan memberikan harapan kepada kita sesuatu hal yang pasti, bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Bahkan sampai saat ini kita masih berdiri di tempat itu, di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan harapan yang pasti di dalam masa depan kita. Jika kita ikut ambil bagian dalam rancangan Tuhan dan rencana Tuhan. Dan yang ketiga yang luar biasa, wow, ini dia harapan yang pasti di dalam keselamatan. Kita sudah pasti diselamatkan ketika kita menyembah Yesus, ketika kita menjadikan Yesus Tuhan dan Raja dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Dia, kepastian keselamatan. Wah, haleluya. So dari sini kita percaya, teman-teman, yuk saatnya kita mulai pilih yang pasti-pasti aja. Tinggalkan yang gak pasti-pasti. Masa buat yang gak pasti kita sungguh-sungguh, tapi buat yang pasti kita, aduh tunggu kak, aku masih proses untuk bertobat, aku masih proses untuk berubah. Enggak kak. Justru saatnya sekarang kita berlari kepada yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pemberi harapan yang pasti hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, Engkau baik, dan kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa Engkau saja Tuhan Yesus yang selalu memberikan hal-hal yang pasti dalam hidup kami. Penyertaan-Mu itu adalah sesuatu yang pasti, Tuhan. Masa depan kami aman di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dan yang terakhir ada kami diselamatkan, keselamatan yang pasti dari Engkau, Tuhan. Ketika kami percaya kepadamu, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami sangat yakin bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Thank you so much buat hari ini Tuhan Yesus. Dan kami bangga memilih Tuhan yang pasti. Itu sebabnya kami akan terus berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. We love you so much. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you guys. Come on, young generation, lift it up. Get ready. There's a song that stirs the spirit.
calls their hearts alive. It's an anthem in the making. Can you feel this start to rise? Can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your lights. There's the world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the skies. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Come on, singing, oh, 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 sing it out. From the famous to the faceless, from the palace to the streets, I can feel that drum beat pulsing, and it's calling you and me. I can hear the world awaken. Oh, the sound is heavenly. Every tribe and every nation singing Jesus, I believe. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the skies. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Come on, every voice. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chains left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. Come on, see the world light up, one heart at a time. See the strongholds break in a blink of the night. And to know our sin, nowhere inside. For the Lord, He's alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chance left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. Oh, 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 oh. Can you feel it? Come on. Singing, oh, 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 oh. Come on, sing it one time with me. It's not time to be silent. Don't you dare hide your lights. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Come on, sing hallelujah. Sing it out, sing it out. Jangan pernah lewatkan ibadah
ada YHS New Generation setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah dan pukul 8 malam pada waktu Indonesia Timur. Dan kita semua pasti diberkati. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe supaya ada begitu banyak orang lain juga diberkati dengan ibadah kita hari ini. Angkat kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa Yahweh, Putra yang tunggal dalam Yesus Kristus, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, saat ini kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita mengalami terobosan Tuhan. Kita dijadikan kepala dan bukan ekor, jalan kita semakin naik dan bukan turun. Dan kita jadi history maker. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.